melalui ibadah online, tapi tetap jaga sukacita kita, tetap merasakan hadirat Tuhan. Kita siap untuk beribadah. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sampai hari ini Kau tetap sangat baik dalam hidup kami. Kami hidup karena janji Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Tuhan, Kau punya rencana dan rancangan yang baik untuk masa depan kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami siap untuk beribadah Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami, untuk memuji dan meninggikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
berkata Tuhan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Amin. Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami akan terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang dunia katakan, kami akan terus mengiring Tuhan selama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap kembali untuk memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus kami, yang dahsyat, yang hidup, yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan saudara. Kita kembali bersukacita dalam Tuhan, amin saudara. Haleluya. Memasuki berbangga. Terima kasih Tuhan. Dengan puji
saudara. Bilang kanan kiri sama suami saudara, istri saudara, anak, cucu, menantu, sama semuanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya, Lex. Tuhan Yesus baik semuanya. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Haleluya, tiba saatnya saudara kita juga mengenal firman Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari Tuhan, yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar
pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tampakkan jalan kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tampakkan jalan. Sekarang kami sholat janji-Mu Tuhanku, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tampakkan jalan kasih-Mu. Jangan, dan ku tampakkan jalan kasih-Mu, dan ku tampakkan jalan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu. Kami sempurna firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya persilakan untuk hambanya. Ya, shalom, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu Saudara, kapanpun atau dimanapun Bapak Ibu Saudara menonton video khotbah hari ini. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, lebih baik kita berdoa lebih dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang cerah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu mendengarkan sekalipun jarak kami berjauhan ya Tuhan. Kami mungkin di rumah masing-masing, tetapi ajar kami Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu, sehingga kami mampu memahami, mengerti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini, atau dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Saudara, hari ini apa yang ingin saya sampaikan adalah tentang persekutuan, atau lebih tepatnya tubuh Kristus. Tubuh Kristus, sesuatu yang mungkin kita udah sering mendengar ya, setiap tahun rasanya hal ini sering didengungkan, bahkan di gereja-gereja lain pun juga demikian. Nah, saya percaya kenapa sih hal ini masih perlu dibicarakan, perlu kita pelajari, karena hal ini penting di dalam kehidupan spiritual kita, saudara. Karena beberapa orang ada yang memiliki pemahaman yang keliru, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan tentunya. Nah, itu kita perlu sekali untuk memahami lebih dalam tentang tubuh Kristus ini. Ya saudara, ada satu ayat yang mengatakan, It's not good for the man to be alone. Tidak baik kalau dia seorang diri saja, atau si Adam, lebih tepatnya di dalam kitab Kejadian. It is not good for the man to be alone. Ya, mengapa? Ternyata sejak semula saudara, Tuhan sewaktu menciptakan Adam ataupun Hawa, Tuhan tuh sudah membuat rangkaian blueprint di mana bahwa manusia harusnya bisa saling berinteraksi, saling bersosialisasi di dalam satu tubuh Kristus kalau kita ngomongin di dalam perjanjian baru. Tapi kalau di PL sejak awal ya memang Tuhan
menciptakan Hawa itu sebagai penolong dengan tujuan untuk bisa berelasi, berinteraksi, dan saling membangun antara Adam dengan Hawa sebagai manusia pertama. Seperti itu, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa berarti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam dunia ini, ya, salah satunya adalah tentu bersosialisasi, berinteraksi, berhubungan dengan antara satu dengan orang yang lainnya. Dalam konteks yang ingin saya bawakan adalah tentang tubuh Kristus di dalam satu gereja lokal atau gereja kita sendiri. Ya, saudara, kita diciptakan di dalam komunitas. Kita diciptakan harusnya memang bisa bersosialisasi dan hidup di dalam satu komunitas. Dibentuk di dalam persekutuan, dibentuk di dalam keluarga. Dan keluarga pun itu juga rencana Tuhan sejak semula. Adam dan Hawa memulai keluarga pertama. Di situ kemudian kita meneruskannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Nah, di Alkitab sendiri, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk hidup di dalam komunitas, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajak 12 murid pertamanya. Nah, kalau memang tidak sepenting itu yang namanya persekutuan, tidak sepenting itu yang namanya komunitas, atau kalau kita katakan dalam konteks zaman sekarang adalah gereja lokal, maka seharusnya Yesus bisa melakukan hal itu sendirian. Waktu Yesus diutus oleh Bapa sebagai Tuhan, kapasitasnya sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatunya, harusnya dia bisa melakukan itu sendirian. Tetapi mengapa perlu dia mengumpulkan 12 murid Yesus? Kenapa perlu dia mendidik orang-orang tersebut, rasul-rasul tersebut, sehingga rasul itu pun bisa meregenerasi ke orang-orang berikutnya? Kenapa, saudara? Karena saya percaya salah satunya adalah kita dituntut untuk bisa berkomunitas, hidup di dalam komunitas. Nah, di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Saya akan membacakannya, saudara, ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simeon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, di sini kita bisa melihat waktu Yesus memanggil 12 muridnya itu, di situ ada kata dan, ya. Di dalam Matius 10 ini ada kata dan, gitu ya. Nah, di situ antara misalkan Yudas, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, ya, Thomas dan Matius, Filipus dan Bartolomeus, Yakobus dan saudaranya, gitu kan. Siapa? Yakobus dan Yohanes, kemudian Simon yang disebut Petrus dan Andreas, dan. Bahkan di dalam komunitas itu sendiri pun ada komunitas kecilnya lagi yang terdiri dari 2 orang. Itulah sebabnya 12 murid Yesus itu ditulisnya dan. Filipus dan Bartolomeus, Yakobus dan Yohanes. Mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa sendirian di situ. Itu salah satu bukti nyata, bahkan dalam pelayanan pun mereka butuh seseorang. Jadi sejak semula Tuhan tidak menciptakan seorang yang super power, Superman di mana bisa mengerjakan segala sesuatunya sendirian, tidak. Tetapi di dalam komunitas itu ada komunitas kecil di mana mereka bisa saling membantu. Dan konsep inilah yang kemudian diambil oleh gereja-gereja zaman sekarang yang dinamakan, ada yang namanya Komsel dan seterusnya, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memanggil 12 murid yang akhirnya menjadi sahabat serta juga rekan dalam pelayanannya di bumi. Itu bukti bahwa Yesus pun juga mau kita bisa berkomunitas, saudara. Dan juga bukti bahwa Yesus pun juga berkomunitas. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa kita ini disatukan bersama. Jadi banyak sekali kata saling gitu ya. Disatukan bersama, dihubungkan bersama, dibangun sesama, pewaris bersama, dicocokkan bersama, dipersatukan,
diangkat bersama. Itu ada di 1 Korintus 12, Efesus 2, Kolose 2, 1 Tesalonika 4, dan seterusnya. Maksud saya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kalau kita tuh harusnya memang bersama, dipersatukan bersama, diangkat bersama, pewaris bersama, dibangun bersama, dihubungkan bersama. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya saudara, betapa pentingnya komunitas itu. Di dalam Kisah Para Rasul juga ada yang namanya Rasul Paulus tentu ya. Sorotan utama kepada Rasul Paulus di situ, di tengah-tengahnya tentu ya. Dan di situ ada rekan pelayanannya. Mereka dikenal duet penginjil yang hebat, yaitu adalah Paulus serta Barnabas, saudara. Paulus dan Barnabas. Nah, mereka ada konflik di situ, di tengah perjalanan mereka. Tetapi waktu mereka memiliki konflik, kemudian mereka harus pisah jalan, antara Paulus dan Barnabas ini harus pisah jalan. Akhirnya pun Paulus harus memilih orang lain, saudara. Harus ada orang lain yang menopang dia, yang namanya adalah Silas. Barnabas memiliki teman pelayanannya sendiri juga maksud saya, yang adalah Yohanes Markus, yang notabene adalah keponakan dia sendiri sebenarnya ya. Dan masih banyak lagi lainnya tentunya. Nah, maksud saya sekalipun ada konflik, mereka pun tetap berusaha mencari seseorang di mana bisa saling menopang, karena berdua lebih baik daripada sendiri. Nah, jadi apa yang ingin saya gambarkan sebenarnya dari semula ini tentang betapa pentingnya komunitas, tentang betapa Alkitab pun juga mengajarkan kita menjadi teladan di dalam kehidupan, bahwa penting sekali hidup di dalam satu komunitas. Nah, saudara, di 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi 1 Korintus 12 ayat 12 ini menggambarkan anggota kita ini adalah anggota-anggota di dalam satu tubuh Kristus, saudara. Kita banyak, tapi hanya memiliki satu tubuh. Yesus menjadi kepala, Kristus menjadi kepala. Nah, mengikut Kristus termasuk menjadi anggota, bukan hanya percaya. Kita adalah anggota-anggota tubuhnya. C.S. Lewis pernah mencatat bahwa kata member atau kata keanggotaan itu berasal dari istilah kekristenan loh, saudara. Tetapi dunia kemudian menghilangkan makna aslinya dengan apa? Dengan memberikan diskon. Misalkan satu toko A lah sebutlah gitu ya, memberikan diskon kepada membershipnya gitu ya. Jadi diuntungkan, kita sebagai membernya itu diuntungkan kalau kita mendaftar sign up gitu di dalam toko tersebut. Tentu itu ada plus minusnya gitu kan ya. Nah, iklan-iklan pun juga menggunakan nama-nama anggota sebagai daftar untuk promosi-promosi produk atau jasa yang mereka jual. Bahkan sekarang ini pun banyak gereja yang keanggotaannya itu sering diartikan hanya dengan menambahkan nama aja. Jadi banyak-banyakan jumlah jemaat saja gitu kan ya. Tanpa persyaratan sedikit pun atau tanpa pengharapan gitu kan. Nah, jadi bagi Paulus tidak seperti itu tentunya ya. Bagi Paulus member gereja itu artinya organ vital gereja, di mana ada tubuh yang hidup di situ, yang nggak bisa digantikan dan saling terkait menjadi bagian tubuh Kristus. Jadi menjadi member bukan sekedar oke, saya anggota, oke, saya menambahkan jumlah jemaat di GBI Alberta atau di tempat lain misalkan seperti itu. Oke, saya anggota gereja gitu. Bukan, saudara. Waktu kita komit menjadi satu anggota gereja, maka kita menjadi organ vital yang penting di situ. Bukan sekedar nambah-nambahin. Tangan kita memiliki, setiap manusia memiliki dua tangan umumnya ya. Waktu lahir umumnya memiliki dua tangan. Nah, saudara, ini tentu ada maksud peran tertentu yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula. Untuk apa tangan ini digunakan? Sama halnya dengan kita ditetapkan, kita masuk ke dalam satu jemaat, kita masuk di dalam satu gereja, berarti ada peran khusus, ada organ vital. Setiap kita memiliki peran penting.
Setiap kita memiliki peran penting. Gereja adalah suatu tubuh, bukan bangunan, tapi suatu organisme, bukan organisasi. Jadi kita hidup, bukan bangunan, bukan benda mati, bukan saudara. Kita adalah makhluk hidup. Nah, supaya organ-organ tubuh ini bisa berfungsi, maka dia harus terhubung di dalam satu tubuh. Yang gambarannya adalah tubuh Kristus. Hal yang sama berlaku kita sebagai bagian dari tubuh Kristus tentu ya. Kita diciptakan untuk peran khusus di dalam tubuh Kristus seperti yang saya katakan tadi. Karena jika organ itu terlepas dari tubuh, maka organ itu atau tangan ini kemudian kita potong, lalu aduh kayak nggak ada gunanya ini tangan kanan saya gitu ya. Saya potong, maka kemudian organ ini, tangan ini ya yang sudah dipotong, itu lama-lama mengerut, mengecil, kemudian mati. Sama halnya kita. Kalau kita tidak terhubung di dalam satu tubuh, lama-lama pun kita bisa mati. Kerohanian kita bisa mati, saudara, di situ. Alkitab berkata bahwa apa? Seorang Kristen tanpa gereja atau tanpa gereja lokal adalah sama seperti sepotong organ tanpa tubuh. Nggak alami, aneh. Domba tanpa kumpulan domba atau anak tanpa keluarga. Itu keadaan yang tidak alami, keadaan yang aneh. Tidak seharusnya seperti itu. Naturalnya tidak seperti itu. Banyak orang percaya bahwa seseorang dapat menjadi orang Kristen yang baik tanpa harus menjadi anggota atau bahkan menghadiri di dalam gereja lokal. Nggak perlulah gereja lokal ngapain. Dia pikir dia bisa menjadi orang Kristen yang baik sendirian tanpa perlu orang lain. Alkitab memberikan banyak alasan yang kuat tentang hal ini sebenarnya saudara ya. Kenapa sih kita perlu banget tertanam? Kenapa sih kita harus di dalam gereja lokal, diasuh di dalam gereja lokal, bahkan ikut ambil bagian di dalam gereja lokal? Paling tidak ya saudara, dari sekian banyak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di hari ini ya saudara. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua ya. Terlebih lagi kita yang sudah tertanam di dalam gereja lokal kita masing-masing. Kenapa kita perlu tertanam di dalam keluarga gereja? Ya. Karena di dalam gereja lokal kita belajar berkomitmen. Itu yang pertama, saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, komitmen itu penting. Dalam kerjaan, merintis usaha, pernikahan, hubungan antara orang tua dan anak, komitmen itu penting, saudara ya. Contoh saya bekerja dulu ya, saudara, waktu saya masih tatap muka atau offline ya, atau ya ngajar seperti pada umumnya ya, gitu ya. Nah, kami diharuskan untuk datang jam 6.45. Jadi masuk kerjanya tuh jam 6.45. Tetapi ada aturan tersendiri di dalam office SMP saya, yaitu harus masuk jam 6.40. Supaya apa? Supaya kita bisa mulai devotion lebih dulu, kemudian kalau ada pengumuman-pengumuman singkat bisa kita umumin sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi di situ untuk datang sebelum 6.40 itu butuh komitmen, saudara. Karena seringkali masih awal-awal mungkin masih sering telat, tetapi karena memiliki komitmen yang kuat, maka orang-orang di dalamnya perlu belajar dan harus datang lebih awal. Ya puji Tuhan, satu kali ada berita di mana yang berita itu diberikan kepada kepala sekolah kemudian kasih tahu ke guru-guru di mana office-nya kami ini bagian SMP Greenfield membaik gitu ya. Pokoknya datanya udah bagus, data kehadiran kami sudah bagus gitu. Sementara ada beberapa jenjang atau ada tempat lain gitu yang satu orang bisa telat 20 kali atau bisa dibilang ya 20 hari kayak gitu ya. Saya percaya bahwa ini nggak gampang dilakukan bagi kami semua ya. Bagi saya pun nggak gampang, saudara. Tapi karena komitmen harus datang lebih awal. Itu kita bisa belajar, saudara. Itu kita bisa belajar. Dari 1 hari, ke 2 hari, ke 3 hari, dan sampai seterusnya. Nah, maksud saya adalah seperti ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu perlu banget namanya belajar komitmen, saudara.
Dan kita bisa belajar berkomitmen di dalam gereja lokal kita. Komitmen tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengorbanan. Di dalam komitmen pasti ada harga yang harus kita bayar. Kalau menurut cerita saya yang tadi, itu ada harga yang harus saya bayar adalah, atau teman-teman saya juga yang harus kami bayar adalah bangun lebih pagi atau bayar harga korbanin waktu. Di mana waktu untuk goler-goleran atau tidur-tiduran lebih lama, ya kami harus korbanin hal seperti itu. Bangun lebih pagi, mandi lebih pagi, berangkat lebih pagi supaya nyampe tepat pada waktunya. Jadi perlu, saudara, kita perlu. Di dalam pernikahan pun juga demikian. Komitmen, jika kita tidak memiliki komitmen di dalam pernikahan itu akan cepat kandas, saudara. Akan cepat kandas. Dan bahkan mungkin memang berhenti di tengah jalan gitu. Tanpa komitmen, kita tidak bisa merintis usaha dengan baik gitu ya. Karena orang yang bisa merintis usaha, kemudian usaha itu bisa menjadi besar, itu juga butuh komitmen. Nggak gampang tentunya. Tidak gampang. Nah, saudara, di dalam gereja kita dilatih. Kenapa? Karena di situ kita perlu tertanam, setiap minggu perlu datang, bahkan kita harusnya kita ikut ambil bagian lewat bidang kita masing-masing. Karena di dalam gereja lokal, kita akan terhubung di dalam satu tubuh, dan kita berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita, yang mungkin saja pendapatnya itu bisa jadi berbeda dengan kita. Dan kalau kita mau lihat ya saudara, berkaitan dengan komitmen, Yesus tetap berkomitmen membuat persekutuan dengan murid-muridnya, yaitu 12 murid yang saya sudah ceritakan tadi. Padahal dia tahu dari 12 murid itu nanti ada yang meninggalkan dia waktu dia disalib. Ada yang akan mengkhianati dia. Ada yang akan mengecewakan dia. Ada yang melukai hatinya. Tetapi Yesus tetap membuat komunitas di dalam, tetap berkomitmen di dalam komunitas tersebut, saudara. Dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tetap stay di situ. Dia menjadi teladan lebih dulu, saudara. Kalau kita tahu ada orang yang menyakiti hati kita di dalam satu tempat atau komunitas atau tempat kerja kita, atau mungkin ada orang yang akan melukai hati kita, kita tahu dia bakal bertindak hal yang menyebalkan lah terhadap kita. Umumnya manusia akan pergi dari tempat itu. Umumnya manusia akan cari tempat yang lain. Tetapi Yesus di sini mengajarkan kita untuk tetap stay di situ. Komitmen. Dia tahu dia akan berelasi dengan murid-murid yang menyebalkan. Dia tahu dia akan berelasi dengan murid-murid yang akan mengkhianati dia dan lain sebagainya. Melukai hati dia juga, tetapi dia mau tetap stay di situ. Komitmen sangat dibutuhkan, saudara. Karena akhirnya Yesus lebih mementingkan komitmen daripada perasaannya, saudara ya. Makanya komitmen yang tadi saya katakan, komitmen dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Ada harga yang harus dibayar, dan terkadang harga yang harus dibayar itu adalah perasaan kita sendiri gitu. Belajar komitmen. Komitmen sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita ya saudara. Di dalam pelayanan pun butuh komitmen. Tanpa komitmen kita nggak bisa terus-menerus pelayanan di dalam satu gereja atau organisasi gitu. Jadi itu manfaat yang pertama. Kalau kita mau tertanam di dalam satu gereja, kita bisa belajar berkomitmen, di mana komitmen itu penting di dalam kehidupan sehari-hari kita juga tentunya. Di dalam kehidupan gereja, kita juga bisa belajar membunuh kepentingan diri sendiri. Saya senang sekali gitu ya untuk ngebahas tentang hal ini, karena hal ini untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri juga ya, di mana kita harus membunuh kepentingan diri sendiri. Dan gereja adalah tempat yang tepat untuk bisa melakukan eksperimen kasih sebenarnya. Ya. Di sini kita bisa belajar membunuh sesuatu yang dapat menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, seperti yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada kepentingan, ada keegoisan, di situ ada segala macam perbuatan jahat, segala macam perbuatan jahat. Ya. Di mana ada jadi cikal bakalnya adalah keegoisan kita, saudara.
perbuatan-perbuatan jahat itu yang kita dengar, yang kita tonton di media, kita baca mungkin, ya itu karena ada keegoisan dari segelintir atau beberapa orang, saudara. Karena jika kita mau tertanam di gereja, kita akan diajar untuk menjadi hamba di situ. Hamba ngapain? Hamba itu yang melayani, do something, melakukan sesuatu untuk orang lain, mencari keuntungan orang lain. Memang kita adalah anak raja, saudara, anak raja segala raja bahkan. Tetapi waktu melayani, kita harusnya bertindak sebagai hamba. Kita harus memiliki hati hamba, sebagaimana Yesus juga melakukannya waktu dia turun ke dunia. Dia raja segala raja, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Seharusnya itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan gereja. Kita mati, kita bunuh kepentingan diri kita supaya ada orang lain yang hidup. Kita melayani, harusnya kita mungkin menggunakan waktu tersebut untuk melakukan kesenangan pribadi. Kita bunuh kepentingan pribadi itu lebih dulu demi orang lain, demi melayani orang lain. Kita perlu masuk di dalam pelayanan sebenarnya di dalam gereja kita. Karena sebagai anggota jemaat seharusnya kita tidak terus-menerus menjadi pendengar atau duduk diam dilayani terus-menerus, tetapi kita harus ambil bagian melayani. Lakukan lewat bagian kita masing-masing, saudara. Seharusnya kekristenan itu seperti itu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus belajar melayani. Karena dari situ kita bisa belajar mementingkan kepentingan orang lain dan membunuh kepentingan diri sendiri. Dan gereja adalah tempat yang tepat untuk belajar hal itu. Amin, saudara. Dan yang terakhir adalah, kenapa sih penting tertanam di dalam satu gereja? Karena kita bisa bertumbuh dewasa. Bertumbuh sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita lewati. Tetapi masalahnya, mungkin setiap orang bertumbuh, tetapi tidak semua orang berbuah. Nah, ujungnya kita harusnya berbuah. Berbuah artinya hidup kita tuh bermanfaat bagi orang lain, saudara. Nah, maka itu waktu kita bertumbuh, harus bertumbuh ke arah yang benar, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita tidak akan pernah bertumbuh dewasanya dengan mengikuti kebaktian penyembahan, kemudian menjadi penonton yang pasif, saudara. Kita nggak bisa bertumbuh seperti itu. Partisipasi dalam kehidupan gereja lokal itu bisa menumbuhkan kedewasaan seseorang. Itulah sebabnya tadi saya katakan penting sekali kita itu ikut ambil bagian di dalam gereja kita untuk do something. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk gereja kita? Ada bagiannya masing-masing. Karena di situ kita bisa bertumbuh, saudara. Di sisi lain, frase satu sama lain atau satu dengan yang lainnya dipakai lebih dari 50 kali di dalam perjanjian baru. Kita diperintahkan untuk apa? Kebanyakan untuk saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, saling menyapa, saling melayani, mengajar, menerima, menghormati, membawa beban, mengampuni, memberikan diri, merendahkan diri, dan masih banyak lagi lainnya. Dan itu bisa kita lakukan di dalam gereja lokal kita. Kita bisa saling menyapa, kita bisa saling mengampuni, memberi diri, mendoakan, menguatkan, membangun satu dengan yang lainnya. Lewat karunia kita masing-masing, lewat bakat talenta kita masing-masing, kita bisa lakukan untuk gereja kita. Karena setiap orang memang harus bertumbuh dan pada akhirnya pun berbuah. Karena kalau nggak berbuah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka pohon itu ditebang. Nggak ada buah, ya ditebang. Artinya yang nggak ada guna, buat apa gitu. Ya, untuk itu kita perlu berbuah pada akhirnya, dan sebelum berbuah kita perlu bertumbuh ke arah yang benar. Nah, untuk bertumbuh kita perlu lebih dari sekedar Alkitab. Karena untuk bertumbuh kita perlu orang percaya lainnya. Karena di situ ada gesekan,
Di situ kita juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita butuh orang percaya lainnya. Ikut ambil bagian. Karena tubuh Kristus perlu Anda, saudara. Dan Anda sendiri pun juga perlu ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus. Sekali lagi, kita semua adalah organ vital. Bukan sekedar menambah jumlah keanggotaan di dalam gereja, tetapi kita organ vital di dalam satu gereja. Kalau nggak ada kita tidak menggunakan peran kita, fungsi kita dengan baik, maka tubuh itu tidak berfungsi dengan sebagaimana seharusnya, saudara. Dan kalau kita memutuskan untuk penggal aja, aku keluar, itu akan mengerut, itu akan mengecil. Kalau dia benar-benar tidak tertanam di dalam satu tubuh yang lain, dia akan mati. Spiritual kerohaniannya akan mati. Tubuh Kristus memang perlu kita. Tapi kita pun juga perlu. Karena kalau tidak kita yang mati, saudara. Kita adalah organ vitalnya. Ada rencana Tuhan yang indah untuk saudara dan saya di gereja kita sekarang ini. Yang pasti kehadiran saudara bukanlah kebetulan ya. Bukanlah kebetulan. Ada hal yang harus saudara kerjakan. Jangan sekedar untuk menjadi penonton, tetapi belajar untuk bisa berkontribusi. Do something untuk gereja kita. Amin, saudara. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, berkat, hikmat untuk kita semua. Supaya kita tertanam di dalam gereja. Dan tertanam pun bukan sekedar menambah jumlah anggota, tetapi ikut ambil bagian. Karena banyak benefitnya, ya. Kita bisa belajar berkomitmen, kita juga bisa belajar membunuh kepentingan diri sendiri, di mana hal itu penting sekali di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga bisa bertumbuh dewasa, karena ujung-ujungnya kita harus berbuah, saudara. Orang Kristen kalau nggak berbuah, nggak bermanfaat bagi orang lain, itu perlu ditebang, saudara. Ya. Perlu ditebang. Mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar untuk bisa ikut ambil bagian, berkontribusi di dalam gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman yang singkat ini pun bisa menjadi kekuatan bagi kami, reminder bagi kami untuk terus-menerus kami bisa tertanam di dalam gereja lokal kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami di sini bisa mengikut ambil bagian ya Tuhan. Untuk berkontribusi, melakukan apa yang bisa kami lakukan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang sedang berjalan, biarlah pembangunan gereja ini pun bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dari segala sesuatu yang sudah direncanakan dan bisa selesai tepat pada waktu yang nanti. Untuk dana segala hal-hal yang dibutuhkan untuk pembangunan ini, kiranya Tuhan dapat dicukupkan melalui anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Haleluya. Dan tiba saatnya sekarang saudara, kita juga akan memberikan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan kita melalui rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Karena masih online saudara, jadi kita bisa mengirimkan transfer ke rekening tersebut. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan berikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, biar pekerjaan Tuhan makin diperluas di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan kami dengan sukacita. Haleluya, amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Benar Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik. Meskipun kami melewati begitu banyak pencobaan, tapi pada akhirnya waktu-Mu adalah yang terbaik. Amin. Kau terus memberikan kekuatan pada kami Tuhan, untuk melalui segala percobaan-percobaan yang kami alami ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu pencobaan-pencobaan kami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang pasti kami dapat menanggungnya bersama Engkau Tuhan. Amin. Asal kami percaya dan tetap setia kepadamu. Amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah terus firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Meskipun susah, tapi kami percaya dan yakin bersama Roh Kudus kami bisa melewatinya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau berkati beliau, pelayanan beliau selanjutnya terus diberkati Tuhan. Terus makin banyak orang yang percaya padamu Tuhan. Terima kasih untuk keluarganya yang juga Kau berkati Tuhan, dengan berkat yang khusus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani hari ini juga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, pemusik, pemuji, hamba-Mu siapapun itu juga Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau pelayanan kami ini sungguh-sungguh Tuhan, dari hati kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada teman-teman kami hari ini yang terpapar COVID Tuhan, Tuhan Yesus Engkau tolong mereka, sembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui dokter, melalui suster, melalui apapun juga menjadi panjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang tetap sukacita Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau terus memberikan Presiden kami Pak Jokowi untuk tetap bekerja dengan rasa takut akan Engkau dan bekerja oleh sungguh-sungguh untuk terus membantu rakyat Indonesia ini Tuhan, untuk melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh jajaran menteri, untuk wakil presiden, untuk siapapun yang terus bekerja Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Untuk TNI, untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang akan mengamankan negara kami ini Tuhan, Kau terus juga memberikan mereka rasa takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kehidupan kami selanjutnya, kami percaya dan yakin hidup kami ada di tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami
sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, di bulan Juli 2021 ini, gereja kita GB Alberta telah berulang tahun yang ke-21. Badan pengurus GB Alberta memantapkan hati untuk melangkah maju, melaksanakan rencana renovasi bangunan gereja kami yang selama ini bertahun-tahun sudah kami doakan bersama-sama. Adapun usia bangunan yang sudah cukup tua yaitu 36 tahun menyebabkan kami seringkali mengalami gangguan dalam bidang kelistrikan yang bolak-balik korslet, mengalami gangguan dalam bidang saluran air yang terkadang menimbulkan bau yang kurang sedap, dan juga beberapa kali langit-langit itu jebol sehingga air hujan itu membanjiri lantai yang ada di bawahnya. Bahkan ruang ibadah kami beberapa kali juga mengalami kebanjiran. Saat ini dana yang kami miliki memang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rancangan. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyatukan hati, untuk bergandengan tangan, bergerak bersama dengan kami, mendapatkan kehormatan, memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta. Kami percaya kalau kita menyatukan hati, bergerak bersama untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menabur dengan mencucurkan air mata, maka kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membagikan video ini kepada siapa Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara, untuk mereka juga bisa mendapatkan kehormatan, ikut serta berpartisipasi, berbagi berkat atas apa yang Tuhan sudah berikan, memberikan janji iman mereka untuk memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta bersama dengan kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gerejaku, keluargaku, keluargaku, gerejaku, Alberta, Allah selalu beserta dengan kita.